Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling responsif, yang paling aktif menanggapi konsultasi, pertanyaan, request daripada kalian semua, yang paling aktif di 3 sosial media, di channel YouTube Zodiak Harian, Facebook fanspage Zodiak Harian, dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Sebelumnya saya minta maaf buat yang sudah kirim DM di Instagram. Tidak secepat biasanya kami membalas karena kami sedang memfokuskan untuk membalas yang masuk di Facebook fanspage dan komentar di channel YouTube Zodiak Harian. Oke, seperti biasa kali ini saya akan membacakan ramalan zodiak harian, dan kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020. Seperti apa ramalan kamu di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020? Untuk urut-urutannya diawali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, sampai yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, di hadapan kalian sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi, dan langsung saja di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020 kita baca dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian di sini ada kartu Nine of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya kenyataan dengan harapan kamu itu seakan-akan timpang. Kenapa saya katakan timpang atau bertolak belakang? Di sini sepertinya memang terkadang harapan kamu itu terlalu tinggi. Sebenarnya usaha kamu untuk mewujudkan harapan itu sudah bisa dikatakan cukup maksimal, akan tetapi ternyata kenyataan yang kamu alami saat ini di hari Selasa tidak sesuai dengan prediksi kamu, tidak sesuai dengan harapan kamu. Maka dari itu di sini bisa saya katakan kamu harus berusaha keras lagi untuk bisa mewujudkan harapan-harapan kamu di tahun 2020 ini. Tetapi sebenarnya di bulan Mei tahun 2020 ini, terutama di hari Selasa ini, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya ada satu sisi yang sudah mulai menampakkan perbaikan. Yang pertama adalah dari sisi keuangan. Kenapa bisa saya katakan keuangan sedang dalam menampak perbaikan? Karena di sini menjelang hari raya Idul Fitri, di sini sepertinya kondisi keuangan kamu perlahan-lahan sudah mulai naik, sudah mulai membaik. Hal ini berkaitan erat dengan usaha keras kamu selama bulan Mei ini untuk memperbaiki sektor keuangan kamu, yang dimana kamu lebih bekerja keras, lebih bekerja cerdas untuk bisa mengamankan kondisi finansial kamu supaya menjelang hari raya Idul Fitri nanti keuangan kamu bisa dikatakan lebih stabil. Memang di bulan Ramadan tahun 2020 ini sistem keuangan kamu tidak seperti biasanya. Artinya ada beberapa Capricorn yang tidak bekerja, beberapa Capricorn tidak menerima THR, dan beberapa Capricorn sedang terdampak dari efek pandemi COVID-19 ini. Tetapi di sini setidaknya banyak sedikit rezeki yang kamu punya itu seharusnya disyukuri. Supaya apa? Supaya lebih terasa ringan. Karena kalau kamu mengeluh dan mengeluh malah akan menambah beban yang malah akan semakin berat di dalam kehidupan kamu. Lah terus tadi dibacakan soal permasalahan atau harapan tidak sesuai dengan kenyataan itu dari hal apa? Yang pertama adalah dari hubungan asmara seorang Capricorn. Kenapa saya katakan dari hubungan asmara seorang Capricorn? Sebenarnya Capricorn ini sudah terlalu capek dengan yang namanya berantem, dengan yang namanya ribut, dengan yang namanya mengalah terus-menerus. Yang namanya seseorang ketika setiap hari dia terus-terusan mengalah, maka akan ada fase di mana dia ada di dalam titik jenuh di dalam sebuah hubungan. Sebuah hubungan ini kan sebenarnya kan saling mengarahkan, bukan saling mengalah. Karena kalau saling mengalah di sini Capricorn sepertinya orangnya memang agak tidak sabaran. Kenapa saya katakan agak tidak sabaran? Karena jika terus-terusan mengalah, maka Capricorn akan berpikir negatif. Kok bisa seperti ini? Seharusnya kan nggak seperti ini. Maka dari itu tadi di awal saya katakan harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah terus solusinya bagaimana? Solusinya yang pertama adalah komunikasikan terlebih dahulu dengan pasangan kamu. Komunikasikan seperti apa, sebenarnya permasalahannya ini apa, penyebabnya apa, dan solusinya apa. Nah hal ini sebenarnya yang harus kamu lakukan untuk bisa meminimalkan segala bentuk persoalan yang saat ini ada dengan pasangan kamu. Kemudian di sisi lain ada sebuah tanggung jawab yang memang saat ini sedang menjadi tanggung jawab kamu terhadap
diri kamu maupun dalam diri keluarga kamu. Terutama buat kamu Capricorn yang anak pertama dan anak kedua dan yang menjadi pokok tumpuan daripada berdirinya secara ekonomi di keluarga tersebut, maka memang secara tanggung jawab moral maupun material kamu sangat berat sekali, tetapi harus percaya bahwa kamu bisa melewati berbagai tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab kamu, terutama di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020 ini. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020. Setelah Capricorn, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Shadow Shade. Kemarin di hari Senin saya katakan selama 1 minggu ke depan kamu mungkin akan bergelut dengan yang namanya permasalahan. Karena memang selama 1 minggu ke depan sampai dengan hari Senin depan sepertinya kamu akan bergelut dengan yang namanya banyaknya persoalan. Ibarat kata satu persoalan bisa kamu selesaikan, satu persoalan lagi datang. Jadi seakan-akan selama 1 minggu ke depan beragam persoalan ini akan terus kamu temui di minggu-minggu ini. Maka dari itu yang pertama adalah walaupun kamu ada persoalan, tetapi aktivitas kamu yang lainnya itu jangan sampai terganggu. Memang selama 1 minggu ke depan pikiran kamu, tenaga kamu akan terkuras, akan terkikis oleh permasalahan-permasalahan tersebut. Tetapi yang namanya bekerja, yang namanya kerja keras, yang namanya harus maju ke depan, itu harus tetap dilakukan. Jangan sampai dengan adanya permasalahan ini itu malah menghambat semuanya. Karena jika ada masalah tetapi menghambat semuanya, ya kamu malah akan semakin terbebani. Oleh karena itu ya memang ada masalah tetapi yang lainnya harus tetap dijalankan. Artinya tidak mengganggu dari urusan pekerjaan kamu, dari urusan segi finansial kamu, dari urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan. Jadi seakan-akan masalah ini jangan sampai mengganggu ke hal yang lainnya. Jadi biarkan masalah ini terpusat saja. Jadi selama 1 minggu ke depan pusatkan masalah ini di dalam satu titik. Jangan sampai mencampur adukkan masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. Jadi memang masalah silih berganti harus kamu selesaikan, memang harus bersusah payah, tetapi kamu harus yakin bahwa permasalahan ini akan segera berakhir dan kamu akan menemui yang namanya kebahagiaan di bulan Mei tahun 2020 ini. Kemudian dari sisi finansial memang agak cukup boros di bulan puasa ini karena memang secara keuangan, secara prinsip keuangan, kebutuhan di bulan puasa ini meningkat beberapa kali lipat daripada kebutuhan-kebutuhan di hari biasa. Tetapi hal ini tidak usah kamu khawatirkan, memang di bulan puasa ini pengeluaran lebih banyak, tetapi nanti setelah hari raya Idul Fitri pemasukan kamu akan jauh lebih banyak lagi. Nah, jadi jangan terlalu dipikirkan untuk soal keuangan. Memang kita akui pengeluaran agak lebih banyak, tetapi nantinya setelah hari raya Idul Fitri pemasukan kamu juga pastinya akan lebih banyak lagi daripada di bulan Ramadan ini. Kemudian kalau dari sisi hubungan asmara seorang Aquarius, di sini kalau bisa saya katakan hubungan asmara seorang Aquarius sebenarnya sih ada beberapa hal yang membuat tidak nyaman seorang Aquarius. Karena apa? Karena yang pertama adalah sifat cuek seorang Aquarius ini terkadang yang menimbulkan berbagai persepsi negatif dari pasangannya. Memang ketika Aquarius ini ada banyak masalah, yaitu tadi di awal saya katakan masalah silih berganti itu berdampak juga kepada hubungan asmara. Nah, terkadang sifat cuek seorang Aquarius ini sebanding lurus dengan masalah yang dihadapi. Ketika Aquarius nggak ada masalah ya dia have fun, dia enjoy, hahaha, hihihi, itu wajar. Tetapi ketika ada masalah, terkadang dia agak cenderung tertutup dan agak cenderung cuek dengan pasangannya. Jadi hal ini memang harus dimaklumi oleh pasangannya. Buat kamu yang punya pasangan Aquarius harus bisa memahami. Ketika tiba-tiba Aquarius cuek ini, oh berarti sedang ada suatu permasalahan yang memang cukup berat bagi seorang Aquarius itu sendiri. Tetapi kamu harus percaya masalah ini akan segera selesai dan kamu akan bisa menemui yang namanya kebahagiaan di bulan Mei tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020. Setelah Aquarius, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian ada kartu The Chariot. Di sini kalau bisa saya katakan seorang Pisces di hari Selasa ini sepertinya berjibaku dengan permasalahannya sendiri. Artinya memang
di hari Selasa ini ada beberapa permasalahan yang memang harus Pisces selesaikan sendiri. Tetapi it's okay, walaupun terkadang Pisces merasa tertekan dengan permasalahan yang saat ini dihadapi, tetapi Pisces cukup yakin, cukup percaya dengan kemampuan diri sendiri untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Di sini permasalahan itu apa saja? Di sini permasalahan yang pertama adalah berupa mindset. Nah, kenapa saya katakan Pisces ini berkaitan erat dengan yang namanya mindset atau sudut pandang? Di sini gini, ketika Pisces itu ada sebuah masalah, ketika masalah itu datang, Pisces selalu merasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Jadi seakan-akan setiap masalah yang Pisces hadapi saat ini, itu Pisces seakan-akan merasa inosen, merasa bahwa permasalahan ini adalah karena kesalahan Pisces itu sendiri. Padahal tidak. Nah, karena Pisces terlalu merasa bersalah, maka hal ini akan menyebabkan suatu beban yang ada di dalam diri seorang Pisces. Maka dari itu, buat kamu yang punya zodiak Pisces, saya sarankan ketika ada masalah, jangan langsung menjudge ini adalah kesalahan dirimu sendiri. Belum tentu kesalahan ini adalah permasalahan daripada dirimu sendiri, belum tentu. Karena memang terkadang permasalahan ini bisa muncul karena keadaan, bisa muncul karena impact daripada permasalahan yang lainnya. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri, karena jika kamu terlalu menyalahkan diri kamu sendiri, maka permasalahan ini ya nggak akan selesai-selesai. Yang ada kamu akan menyalahkan keadaan terus-menerus gitu. Maka dari itu kamu harus lebih bijaksana lagi, harus lebih dewasa lagi untuk bisa mawas diri terhadap segala bentuk permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi, dan yakin kamu pasti bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini kompleksitasnya ada di dalam kehidupan kamu. Kemudian kalau dari sisi keuangan cukup aman, cukup safe, walaupun tidak sebanyak biasanya, tetapi di sini secara keuangan di bulan puasa ini cukup aman, cukup safe, sehingga kamu nggak usah terlalu khawatir ketika menghadapi hari raya Idul Fitri nanti. Kondisi keuangan kamu bisa dikatakan dalam kondisi yang baik-baik saja. Kemudian kalau dari sisi hubungan asmara, sih sebenarnya bisa saya katakan kembali kepada mindset atau sudut pandang tadi. Nah, seharusnya Pisces itu menyadari hubungan asmara yang kamu jalani saat ini itu membahagiakan atau malah mengecewakan. Karena gini, Pisces itu walaupun dikecewakan, dia akan selalu merasa bahagia. Jadi seakan-akan dia itu bertahan di dalam sebuah rasa kekecewaan yang dia yakin kekecewaan ini akan ada masanya sehingga akan digantikan dengan kebahagiaan. Nah, padahal selain kamu berhak untuk mengalami rasa kecewa, kamu juga berhak yang namanya memiliki rasa kebahagiaan. Nah, hal ini yang seharusnya kamu tanamkan di dalam diri kamu. Jadi seakan-akan kamu jangan kecewa terus begitu loh. Oke, Pisces, semangat buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Two of Swords dan di sini ada kartu Seven of Swords. Di sini artinya apa? Artinya di sini seorang Aries sedang berada di dalam sebuah kebimbangan, ada dalam sebuah rasa kebingungan. Artinya Aries saat ini di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020 sepertinya ada sebuah rasa yang memang membuat bimbang seorang Aries. Jadi ada sebuah pilihan yang memang Aries ini sedang bingung untuk memilih yang mana. Maka dari itu seakan-akan kedua pilihan ini malah justru membebani daripada seorang Aries itu sendiri di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020 ini. Nah, di sini kalau bisa saya katakan dua hal ini apa? Dua hal ini yang pertama adalah rasa takut daripada seorang Aries itu sendiri. Kenapa ada rasa takut di sini? Kalau bisa saya katakan Aries terlalu khawatir. Maka dari itu rasa ketakutan untuk menghadapi apa yang akan terjadi esok hari itu sangat tinggi sekali intensitasnya di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua adalah ketakutan terhadap kondisi keuangan. Karena memang di tengah kondisi krisis seperti ini, masalah keuangan masih menjadi suatu problematika dasar daripada seorang Aries itu sendiri. Jadi ketakutan terhadap hari esok dan ketakutan terhadap kondisi finansial. Jadi hal ini seakan-akan memang menjadi hal yang sangat dominan sekali daripada Aries di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020. Terus solusinya bagaimana? Solusinya Aries harus berani untuk melepaskan jeratan-jeratan yang sebenarnya malah mengganggu pikiran dan aktivitas Aries secara keseluruhan. Jadi seakan-akan di hari Selasa ini Aries ini terlalu memikul beban. Jadi seakan-akan ketika beban ini terlalu berat, maka langkah untuk maju ke depan itu akan terhambat.
Maka dari itu jalan satu-satunya adalah kamu harus menentukan pilihan yang mana dulu yang harus kamu perbaiki. Nah, ketika kamu sudah menentukan pilihan, maka cari solusinya. Ketika itu terlalu membebani, maka kamu harus melepaskan itu satu persatu. Ketika sesuatu itu bisa kamu lepaskan, bisa kamu selesaikan, maka kamu akan menghadapi situasi yang lebih tenang lagi di bulan Mei tahun 2020 ini. Untuk urusan asmara, sepertinya Aries juga berada di dalam kondisi yang cukup bingung. Kenapa saya katakan cukup bingung? Jadi seakan-akan perjuangan daripada seorang Aries ini harus ada gayung bersambut daripada pasangannya. Jadi nggak bisa kalau di dalam hubungan asmara ini Aries sendiri yang berjuang, itu nggak bisa. Jadi keduanya harus sama-sama berjuang dan harus sama-sama tahu apa yang sebenarnya diperjuangkan, dan titik akhir di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan ini adalah seperti apa dan bagaimana, itu Aries dan pasangannya sendiri yang tahu. Maka dari itu harus ada berkesinambungan antara Aries dengan pasangannya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020. Untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini masih di dalam bulan ulang tahun daripada seorang Taurus. Di situ ada kartu Three of Pentacles. Di sini artinya secara rezeki, secara finansial, di sini kamu merasa cukup dan mensyukuri dengan apa yang kamu miliki di hari Selasa ini. Hal ini sangat bagus sekali, walaupun sedikit banyak rezeki yang kamu miliki, kamu memiliki rasa syukur yang tinggi. Dan kamu juga memiliki rasa syukur yang sangat bagus sekali untuk soal finansial kamu. Jadi untuk sisi finansial, mau banyak mau sedikit, Taurus ini adalah seorang yang memang pandai bersyukur. Jadi karena Taurus ini merupakan seseorang yang pandai bersyukur, maka sisi keuangan tidak terlalu menjadi suatu problematika yang dihadapi oleh seorang Taurus di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020 ini. Nah, kemudian kalau dari sektor pekerjaan, dari sektor perasaan dan yang lainnya, memang ada perasaan kacau. Ada perasaan kacau dan sepertinya kamu berusaha untuk menerka-nerka sebenarnya apa sih yang terjadi selama ini. Apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi. Jadi seakan-akan karena kamu nggak tahu penyebabnya apa, tiba-tiba ada sebuah kekacauan, kamu berusaha untuk menghadapi kekacauan itu sendiri dan kamu menerka-nerka. Kenapa sih kok ini bisa terjadi? Apa sih penyebabnya? Siapa sih yang salah? Gimana sih solusinya? Jadi seakan-akan di sebuah lingkungan pekerjaan, di sebuah lingkungan perasaan, kamu ini sepertinya masih berusaha untuk menerka-nerka apa yang sebenarnya saat ini terjadi. Dan memang apa yang saat ini terjadi ternyata di luar prediksi kamu. Jadi seakan-akan kamu berada di dalam kondisi yang blank, di dalam kondisi yang gambling, di dalam kondisi yang nggak tahu kamu harus ngapain. Maka dari ini saya sarankan yang pertama adalah kamu harus lebih tenang lagi untuk mencari apa sih sebenarnya yang terjadi, solusinya apa, penyebabnya apa. Harus kamu lebih tenang lagi, karena kalau kamu terlalu gerusa-gerusu, makrudak-makruduk, maka itu nanti malah akan menambah kekacauan yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi harus lebih tenang lagi, harus lebih berhati-hati, harus lebih bisa selektif lagi untuk menyeleksi apa sih yang sebenarnya terjadi saat ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa 12 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini yang sebentar lagi berulang tahun. Di sini ada kartu The Star dan kemudian ada kartu Ten of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa ini, usahakan realistis aja lah. Realistis terhadap kemampuan kamu, terhadap batasan-batasan kemampuan kamu. Jadi seakan-akan kalau kamu berpikir realistis, maka masalah itu juga akan terselesaikan dengan cepat. Daripada kamu berangan-angan terlalu jauh, malah akan menghambat masalah yang kamu hadapi saat ini bisa selesai. Nah, di sini kenapa saya katakan Gemini harus lebih berpikir realistis? Yang pertama adalah di situ ada kartu The Star. The Star itu artinya apa? Artinya bintang. Jadi Gemini harus bisa menjadi bintang bagi dirinya sendiri. Nah, ketika Gemini berpikir realistis, maka Gemini akan terhindar nih daripada masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kemudian yang kedua, ketika Gemini bisa berpikir realistis, maka hubungan asmara Gemini ini akan berdasarkan fakta yang ada. Jadi Gemini ini nggak suka yang namanya hubungan asmara ini dibumbui dengan janji-janji yang manis. Karena apa? Karena Gemini ini orangnya
sangat sulit sekali untuk digombalin, akan sangat sulit sekali untuk dirayu. Maka dari itu Gemini lebih suka kepada sesuatu yang sifatnya konkret, yang sifatnya nyata dan sifatnya realistis. Kemudian yang kedua adalah dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan sepertinya Gemini tidak terlalu ada suatu masalah yang cukup berarti di dalam sisi keuangan. Tetapi memang dalam sisi keuangan pengeluaran di beberapa hari ke depan sepertinya akan lebih banyak. Tetapi hal itu masih bisa diatasi lah karena Gemini sangat bagus sekali di dalam manajemen keuangan. Oleh karena itu dari sisi keuangan bisa dikatakan safe. Kemudian di dalam segala hal aspek kehidupan Gemini, Gemini lebih suka hal-hal yang sifatnya nyata, yang sifatnya realistis. Jadi Gemini gak suka dijanjikan hal-hal yang muluk-muluk, tetapi Gemini suka dengan yang namanya bukti, bukti yang konkret, bukti yang berdasarkan realita, dan bukti yang berdasarkan dengan kenyataan yang ada. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa, tanggal 12 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian ada kartu Three of Cup. Di sini untuk hubungan asmara saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Cancer, kamu harus berhati-hati terhadap sekeliling kamu. Sepertinya memang ada pihak-pihak yang sepertinya tidak menyukai hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Bisa jadi entah itu orang ketiga atau omongan-omongan orang lain yang seakan-akan melemahkan kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan. Jadi hal ini memang harus lebih kamu hati-hati. Jadi ketika ada omongan negatif jangan terlalu mudah dimasukkan hati, karena jika kamu terlalu baper dengan omongan orang lain ya maka itu semua akan kacau buat kamu yang punya zodiak Cancer. Kemudian di dalam situasi yang lainnya saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Selasa ini jangan terlalu menyalahkan keadaan lah. Karena memang keadaan seperti ini ya memang harus kamu jalani. Jadi kamu nggak usah terlalu menyalahkan keadaan dan jangan terlalu banyak mengeluh. Karena jika kamu terlalu banyak mengeluh maka beban hidup kamu ini akan terlalu berat. Maka dari itu hidup itu apa ya, jalanin aja lah. Jalanin aja, ada masalah ya diselesaikan, jangan terlalu banyak dipikirkan. Karena jika masalah itu kamu pikirkan terus menerus ya maka kamu nggak akan bisa menyelesaikan masalah lah. Kamu pikirkan aja, pikirkan boleh tetapi harus ada action untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian yang kedua dari sisi keuangan, di situ ada kartu Knight of Cup. Di sini artinya berarti secara keuangan progresnya sangat bagus, sangat stabil ya, lurus terus, sangat stabil. Ada fluktuasi, terkadang kalau naik nggak terlalu naik, kalau turun juga nggak terlalu turun. Jadi seakan-akan dalam kondisi finansial, dalam kondisi keuangan bisa dikatakan buat kamu yang punya zodiak Cancer cukup aman. Kemudian kembali ke soal hubungan asmara tadi, sepertinya kamu harus mewaspadai godaan-godaan adanya pihak-pihak atau pihak ketiga yang sepertinya berusaha untuk mengacaukan daripada hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi yang harus kamu tingkatkan yang pertama adalah komitmen dengan pasangan kamu, yang kedua adalah kesetiaan yang memang harus kamu tanamkan sejak awal hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan, karena ya sebuah hubungan ketika dilandasi dengan komitmen, kesetiaan dan kepercayaan, maka ketika ada pihak ketiga yang berusaha untuk masuk ke dalam hubungan asmara kamu, itu bisa ditangkis dan bisa diantisipasi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020. Setelah Cancer kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di situ ada kartu Four of Swords dan kemudian ada kartu Two of Cups. Di sini ada sebuah permasalahan. Permasalahan yang sepertinya sedang menjerat kamu di hari Selasa ini. Nah, permasalahan ini kalau bisa saya katakan daripada lingkungan pekerjaan kamu. Kenapa saya katakan daripada lingkungan pekerjaan kamu? Seakan-akan memang pekerjaan atau beban pekerjaan kamu, tanggung jawab kamu terhadap pekerjaan kamu sepertinya itu terlalu berat. Pekerjaan kamu terlalu berat tetapi tidak sebanding lurus dengan pendapatan yang kamu dapatkan di hari Selasa ini. Jadi seakan-akan ada perasaan beberapa hari terakhir ini pekerjaan kamu sangat berat sekali tetapi pendapatan tidak sebanding lurus dengan beratnya pekerjaan yang kamu jalani. Tetapi di sini kamu masih bisa maklum karena di tengah kondisi pandemi seperti saat ini kamu masih bisa memahami bahwa kondisi finansial apapun itu semuanya terdampak. Tetapi hal ini tidak boleh menghambat langkah kamu untuk bisa terus-menerus untuk semangat.
Jadi kamu harus terus semangat, harus terus bekerja walaupun terkadang beban pekerjaan kamu ini tidak sebanding lurus dengan kerja keras kamu. Tetapi kamu harus segera yakin bahwa ketika ini semua berakhir, maka secara pekerjaan, secara ekonomi, finansial dan sebagainya akan mulai membaik lagi. Nah, di sini kan yang membuat beban kamu adalah bagaimana kamu menghadapi hari raya Idul Fitri nanti. Bagaimana kamu bisa berlebaran. Sedangkan THR masih angin-anginan, entah ada entah tidak. Ini masih menjadi pikiran kamu. Maka dari itu usahakan untuk tetap berpikir positif bahwa rezeki itu sudah ada yang menjamin dan kamu pasti akan mendapatkan rezeki daripada usaha dan kerja keras yang kamu alami saat ini. Maka dari itu kamu harus yakin bahwa rezeki sudah Tuhan yang jamin dan pasti di hari raya nanti kamu bisa berlebaran dengan keluarga, dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi finansial kamu yang lebih baik lagi. Kemudian kalau dari sisi asmara, di situ ada kartu Two of Cup. Sepertinya hubungan asmara di hari Selasa ini sangat baik sekali. Tidak terlalu ada hal-hal yang harus dipermasalahkan. Keduanya bisa saling memahami, bisa saling percaya, dan kemudian juga tidak ada masalah-masalah kecil yang seperti biasanya muncul di hari Selasa ini. Sepertinya masih bisa menghindari yang namanya persoalan-persoalan di dalam kehidupan asmara seorang Leo itu sendiri. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di situ ada kartu The Fool dan kemudian ada kartu Five of Swords. Di sini kamu harus keluar daripada zona nyaman kamu. Kenapa saya katakan kamu harus keluar dari zona nyaman kamu? Karena saat ini kamu berada di dalam zona nyaman kamu dan sehingga kamu melakukan beberapa kecerobohan-kecerobohan yang seakan-akan memaksa kamu tidak bisa keluar daripada zona nyaman kamu. Ya memang saat ini kamu merasa nyaman dengan kondisi kamu saat ini. Tetapi jika kamu terlalu merasa nyaman dengan kondisi kamu saat ini, maka kamu akan berada di dalam sebuah tempurung. Jadi seakan-akan duniamu itu muter-muter begitu aja. Bangun pagi, mandi, kerja, pulang, bangun pagi, mandi, kerja, pulang, seperti itu terus. Maka dari itu kamu harus bisa keluar daripada zona nyaman kamu. Nah, cara keluar dari zona nyaman kamu ini apa? Ada 5 hal cara untuk bisa keluar daripada zona nyaman kamu. 3 diantaranya adalah kamu menyadari usia kamu semakin hari semakin bertambah. Dan setiap hari kamu itu dihadapkan dengan berbagai tanggung jawab terhadap kehidupan kamu. Nah, hal ini seharusnya bisa memaksa kamu untuk berpikir dewasa lagi, bagaimana untuk kamu bisa berpikir lebih bijaksana lagi untuk bisa keluar daripada zona nyaman kamu. Sehingga kamu kehidupan kamu itu nggak gini-gini aja, nggak stagnan seperti ini aja. Karena saat ini bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Virgo, kehidupan kamu itu cukup stagnan seperti ini terus gitu. Jadi seakan-akan ada rasa jenuh, ada rasa bosan, tetapi ingin keluar daripada zona ini kamu tuh masih berada di dalam hal yang cukup sulit. Kemudian kalau dari sisi asmara, sepertinya buat kamu yang punya zodiak Virgo, kamu tidak berani untuk mengatakan tidak. Jadi seakan-akan kamu terlalu bucin ketika pasangan minta A, ya kamu berusaha untuk menuruti A. Ketika pasangan minta B, kamu berusaha untuk menuruti B. Jadi seakan-akan kamu merasa merasa terkekang di dalam kehidupan asmara kamu seorang Virgo. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Selasa 12 Mei tahun 2020. Setelah Virgo, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Tower dan kemudian ada kartu Ten of Cup. Di sini artinya kamu bisa melewati ujian yang berat di dalam kehidupan kamu di bulan Mei tahun 2020 ini. Di sini memang permasalahan sejak awal Mei sangat berat sekali, sangat pelik, sangat teruk dan sebagainya. Tetapi kamu masih tetap bertahan dengan prinsip kamu, ya walaupun ada rasa sakit, walaupun ada rasa sedih, ada air mata dan sebagainya, tetapi itu semua akan segera berakhir dan akan segera digantikan dengan kebahagiaan. Memang di pertengahan Mei akan ada permasalahan yang cukup berat, tapi kan ini belum memasuki pertengahan, jadi masih ada waktu untuk bisa menikmati rasa luka yang saat ini kamu lakukan, sehingga nanti menjelang hari raya Idul Fitri atau menjelang bulan Mei ini habis, kamu akan memperoleh yang namanya kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini kalau bisa saya katakan ada di 3 hal. Yang pertama dari sektor keuangan, kamu lebih mandiri secara keuangan. Yang kedua adalah dari sektor hubungan asmara, yang dimana hubungan asmara kamu akan menampakkan keharmonisasian di dalam kehidupan asmara kamu. Dan yang ketiga adalah pola kontrol emosi kamu atau emotional question kamu. Jadi
secara emosi kamu masih bisa mengatur itu semua sehingga bisa menciptakan kebahagiaan menjelang berakhirnya bulan Mei tahun 2020 nanti. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020 yang sepertinya masih akan bergelut dengan yang namanya menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh seorang Libra. Kemudian setelah Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu King of Cup dan kemudian ada kartu King of Cup juga, berarti di hari Selasa ini sepertinya akan berjalan sesuai dengan apa yang Scorpio kehendaki. Nah, di sini di hari Selasa ini sepertinya tidak terlalu banyak beban, tidak terlalu banyak masalah. Ya walaupun ada masalah itu masih bisa diantisipasi lah oleh Scorpio. Nah, sepertinya di hari Selasa ini adalah fase yang tepat untuk kamu memperbaiki diri. Kenapa saya katakan adalah fase yang tepat untuk kamu memperbaiki diri? Menjelang berakhirnya bulan Ramadan tahun 2020, sepertinya kamu terlalu mengintrospeksi diri. Sebenarnya sih apa sih yang salah daripada diri Scorpio sebenarnya? Apa sih yang kurang daripada diri Scorpio sebenarnya? Jadi seakan-akan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat untuk bisa Scorpio bermuhasabah, untuk bisa memperbaiki diri. Apa sih yang sebenarnya salah daripada Scorpio selama ini sehingga kok bisa sih di beberapa hari yang lalu masalah silih berganti, kemudian kok masalah yang ini selesai, kemudian kok datang masalah yang lebih berat lagi. Sebenarnya sih apa yang terjadi? Hal ini selalu menjadi suatu introspeksi daripada seorang Scorpio itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah Scorpio menyadari sebuah kebiasaan yang dihadapi oleh Scorpio itu setiap hari. Jadi seakan-akan kebiasaan yang Scorpio ini lakukan setiap hari sepertinya kok malah membuat Scorpio ini tidak merasa berkembang. Maka dari itu di hari Selasa ini sepertinya Scorpio menyadari bahwa kebiasaan yang Scorpio alami saat ini sepertinya malah justru membuat Scorpio gitu-gitu aja gitu. Maju enggak, mundur juga enggak. Jadi seakan-akan jalan di tempat. Maka dari ini adalah hari yang bagus untuk Scorpio mengintrospeksi diri untuk memperbaiki apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh Scorpio untuk merubah semuanya agar lebih baik lagi, baik dalam sektor keuangan, sektor pekerjaan maupun dalam sektor hubungan asmara Scorpio dengan pasangannya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa 12 Mei tahun 2020. Terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius ada kartu Ten of Cup dan kemudian ada kartu Two of Swords. Di sini secara rezeki buat kamu yang punya zodiak Sagittarius tidak terlalu ada permasalahan. Artinya secara rezeki di sini cukup lancar, cukup ada pemasukan dan pemasukan cukup banyak. Di menjelang hari raya Idul Fitri ini pemasukan cukup banyak dan rezeki-rezeki yang lainnya. Rezeki itu tidak hanya bersifat uang tetapi kesehatan rezeki, masih bisa menikmati matahari adalah rezeki, dan masih bisa mempunyai pasangan yang pengertian itu juga adalah rezeki. Jadi rezeki itu memang tidak harus berupa uang. Jadi sini kalau soal rezeki sepertinya sangat-sangat baik sekali ya. Kemudian kalau dari soal hubungan asmara juga sepertinya tidak terlalu ada suatu problem, tidak terlalu ada masalah sehingga hubungan asmara masih berjalan sesuai dengan koridor yang diinginkan oleh Sagittarius itu sendiri. Nah, kemudian kalau dari soal yang lainnya sepertinya ada sebuah hal yang memang harus diwaspadai oleh seorang Sagittarius. Nah, apa yang harus diwaspadai adalah timbulnya masalah-masalah yang baru. Nah, hal ini memang tidak bisa Sagittarius hindari karena memang timbulnya masalah yang baru ini berkaitan erat dengan keputusan daripada Sagittarius itu sendiri. Jadi meskipun ini tampak lancar, tetapi ada satu waktu di mana Sagittarius kejeglong juga. Maka dari itu ketika ada permasalahan, kamu harus bisa menentukan pilihan mana yang harus kamu pilih. Jalan mana yang harus kamu tempuh untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi jangan sampai kamu ini terjebak di dalam suatu permasalahan yang malah akan menghambat kamu. Nah, masalah ini akan muncul kapan? Sepertinya akan muncul di minggu-minggu ini. Jadi selama 1 minggu ini kamu harus mewaspadai terhadap permasalahan yang akan muncul di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan ke-12 zodiak sudah saya bacakan seperti biasa untuk urut-urutannya dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan ramalan hari ini adalah ramalan di hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan
Buat kamu yang mau request, mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Pasti akan saya jawab untuk di komentar channel YouTube Zodiak Harian. Dan mau yang mau private lagi, bisa kirim pesan di Zodiak Harian, di Facebook fanspage, atau di Instagram @ramalan_zodiakmu. Jadikan ini semua sebagai referensi. Ada negatifnya, jadikan suatu kehati-hatian. Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terakhir, Jaya Jaya Wijayanti, lebur ing pangastuti, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.